Pada Ibu Rina Febrianti, MKEP MIOC ITN, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita masih bisa diberi kesehatan, bernapas dengan gratis dan hadir di ruang ini dalam rangka Raker Inwokna setelah sekian purnama ya kita tidak bersua. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati panitia Raker Inwokna, walaupun jauh tapi dekat di hati ya. Nah, kemudian anggota Inwokna yang sangat-sangat saya banggakan dengan berbagai prestasi mereka di unit masing-masing. Oke, baik. Adapun tujuan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa melaksanakan raker kita dengan waktu yang sangat singkat sekali dengan ide-ide yang luar biasa. Adapun tujuannya di sini bagaimana kita bisa merencanakan hal-hal yang dapat meningkatkan atau seperti tadi kita dengar lagunya kayak sudah ditanyakan bagaimana Inwokna itu jaya dan bagaimana Inwokna itu bangkit. Itu bermula dari kita semua. Kalau kita tidak memulai mesti tidak akan jalan organisasi ini. Nah, program-program ini bagaimana kita mampu meningkatkan kompetensi kita sebagai pengurus dan juga perawat-perawat yang ada di Sumatera Barat yang punya peminatan khusus terkait dengan luka stoma dan kontinen. Nah, dengan program-program nanti kita akan buat, kita akan bisa berusaha untuk memperkenalkan bahwa Inwokna itu ada di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, diharapkan juga program ini tidak terlalu besar, tetapi bagaimana seperti kita bicara
sedikit tapi kecil ya. Bagaimana kita beribadah juga istiqomah ya, konsistennya itu penting. Tapi berasa bagi semua perawat yang ada di lingkungan kita dan juga perawat dan pasien terutama. Jadi perawat itu akan dikenal ketika pasiennya tahu, seperti itu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah bahwa saya akan sedikit bercerita terkait dengan kita pernah dipinang untuk melaksanakan pelatihan Imukna di Bangka Belitung, bukan Bangka Belitung, Tanjung Pinang. Syarat yang mereka ajukan adalah lembaga yang mengadakannya. Lembaga apa yang harus terakreditasi. Nah, PPNI memang sudah punya lembaga terakreditasi ya Pak Wawan, hanya saja lokasinya di Jakarta. Nah, mau tidak mau, kalau kita bisa menghasilkan suatu perawat yang bersertifikat luka stoma dan kontinen, kita harus kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi. Yang untuk saat sekarang baru ada M Jamil dan yang di Gunung Pangilun sudah ya, Mbak Berkes. Nah, tapi kemarin memang karena saya di M Jamil sudah menjajaki dengan iklan M Jamil, mereka bersedia untuk sebagai kita untuk IKS. Nanti saya sudah share ke Bu Rosi untuk hal tersebut. Ini suatu hal langkah sehingga ketika kita melahirkan seorang perawat bersertifikat luka stoma, mereka punya 2 sertifikat. Sertifikat Kemenkes dan sertifikat keahlian dari OP. Itu yang mereka tanya biasanya. Nah, rumah sakit pun yang mau kerjasama dia juga minta, apakah sertifikat kami nanti diterima ketika akreditasi. Kalau kita hanya sertifikat OP, rumah sakit tidak mau ketika ada akreditasi. Nah, itu suatu hal pelajaran besar yang kita jajaki bersama. Kemudian bagaimana selain dengan bagaimana peningkatan kompetensi, itu juga bagaimana kita mengetahui data berapa sekarang yang ada klinik luka atau praktek mandiri luka yang ada di Sumatera Barat. Nah, selamat buat Rosi yang sudah membuka. Wiwi sudah alhamdulillah dengan hidroponik dan lukanya hapus untuk kita. Wiwi yang sudah maju berkembang. Nah, ketuanya sendiri yang belum berkembang. Tapi pembuka. Tapi sudah banyak kembang-kembang yang lainnya di mana-mana. Yang mungkin ini akan ada lagi nanti. Rezeki itu tidak akan tertukar. Dimanapun kliniknya tidak jadi masalah, saya rasa. Bukit Tinggi tinggal lagi nih, Trisna. Bukit Tinggi walaupun ada persaingan lain ya, nggak apa-apa. Udah ada ya? Kalau khusus luka sih belum, Bu. Cuma ada praktek mandiri. Oh iya, berarti Trisna nanti ke depannya kita kasih info. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana hari ini kita mengeluarkan ide-ide kita terkait dengan rencana kita ke depan, walaupun sudah di tengah semester ya, hampir tengah semester, tapi tidak ada salahnya ini suatu program yang mungkin bisa kita lahirkan, kita laksanakan, dan kita nanti presentasikan bersama-sama sehingga day by day, bulan per bulan kita punya hal-hal kecil yang bisa kita laksanakan untuk masing-masing kita dan organisasi kita. Terima kasih, selamat berakhir, dan permohon maaf yang terutama disampaikan oleh Ibu Gusti Sumarsih dan Ibu Mira Susanti yang kemarin kita undang untuk ikut sebagai pembina untuk memberikan saran dan masukan buat kita, karena beliau berdua ada kegiatan, tapi Bu Mira sudah memberikan suatu ide buat kita, sehingga walaupun tidak ada pembina nanti kita sambil berjalan bisa konsultasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu yang jauh-jauh sudah datang dari luar kota. Mungkin nanti kita coret sedikit bendahara apakah ada transportnya ke kita semua. Ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Esi, semangat memulai gerakan. Terima kasih sebelumnya atas sambutan dari Ibu Lina sebagai ketua, dan ada semangat di sambutan, kemudian disupport oleh Bu Esi.